tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Jadi satu skup udah dibaca ya. Jadi Markus 5 nomor 1 hingga 17 ini ceritanya gampang kok ngertinya. Ada orang yang kerasukan iblis dalam badannya. Ya, gimana? Izin. Ini judul perikopnya apa Pak Pendeta? Yesus dan babi gitu? Enggak. Bisa jadi perikop itu siapa ngisi sih? Ya, aku nanya ini Pak Pendeta, perikopnya apa ini? Soalnya dari tadi Yesus dan babi itu aja yang kedengaran. Ya, bisa. Legion nih perikopnya. Yesus babi bisa juga perikop ngisi aja nggak apa-apa itu perikopnya. Iya betul ya. Yesus dan babi pun bisa. Jadi di sini jelas ya. Jadi ada orang yang kerasukan iblis gitu ya. Dalam badannya ada iblis. Datang Yesus, nyembah Yesus. Jadi ngerti ya? Jadi iblis itu minta keluar daripada orang itu, dikabulkan Yesus, masuklah iblis itu keluar daripada orang itu, masuk dalam babi. Orang tadi udah waras, nggak nyembah Yesus lagi, ngerti ya? Tetapi masalahnya di sini timbul, babi ini dimakan keresten, gitu loh. Babi ini dimakan keresten. Itu sebab keresten ini memanggil Yesus anak Allah, keresten menyembah Yesus. Sebab Kristen makan babi yang tadi itu dalam badan babi itu ada iblis. Ngerti ya? Sebab makan babi itu sama dengan makan iblis. Sebab iblis itu kan masuk dalam babi. Ngerti ya? Gampang ya ngertinya. Jadi sebabnya Kristen ini nyembah kepada Yesus ataupun Kristen ini memanggil Yesus anak Allah sebab Kristen ini banyak makan babi. Ya gitu aja gampang ngerti. Ini data di Bible ya. Jadi jangan sampai kita menghujat ya. Tolong ya jangan menghujat ya. Kita pakai data yang valid di Bible ya. Berarti ini yang kerasukan ini Kristen mula-mula di dunia ini Pak Pendeta. Ya, ini Kristen yang pada mulanya nih, yang mula-mula sekali. Nyangkutlah sampai keturunan gitu ya, keturunan yang ngaku-ngaku. Masalah mereka ini sebenarnya pada awalnya itu ya mereka waras sih gitu ya. Cuma ya masuk ketika mereka masuk ke Kristen dulu ya, mula-mula dulu ya, makan babi, ya jadi nyembah Yesus. Itu. Kristen nih. Itu gampang yang ngerti. Jadi aku nggak menghalang sih kalau mau makan apa kayak ini ada soalan ini Pak Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Ini ada soalan ini. Ya. Teringat Yohanes 1 pasal 1 itu kan pada mulanya firman ya kan? Ya. Nah, mereka mengatakan Yesus ini adalah firman Pak Pendeta. Sementara ada ayat yang mengatakan sebab segala firman telah disampaikan kepada mereka. Nah, ini Yesus ini firman yang mana nih Pak Pendeta? Baik. Soalan bagus Ya. Baik. Jadi kalau Yesus ini sebenarnya dia ini ya wajar kalau teman-teman Kristen mengatakan dia firman. Tempat aku pun ada firman bang, tapi dijual bakso. Ini belakang ini aja. Belakang rumah. Firman yang mana dia ini? Ya mungkin firman yang jual bakso itu. Ya wajar ya, iya benar kalau tentang Yohanes 1 itu ya, Yohanes 1 itu pada mulanya adalah firman ya. Jadi kalau firman itu adalah Tuhan, Theos ya. Di Yohanes 17 nomor 8 segala firman telah yang kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi soalnya firman yang mana lagi? Jadi soalan bagus. Jadi firman yang pertama-tama itu yang disampaikan Yesus, kalau Yesus firman adalah ya ketika keluar daripada rahimnya Bunda Maria, keluar daripada lubang yang sempit itu bang, tahu ya? Ya. Soalnya Yesus firman yang ngerti ya. Jadi firman yang pertama yang dikeluarkan Yesus itu adalah yaitu yang aku bilang selalu itu, yang enggak tertulis di Bible itu. Itu bang. Itu firman yang pertama. Sebab segala firman telah kusampaikan kepada mereka. Ngerti ya? Jadi firman pertama kali itu adalah itu. Keluar daripada lubang yang sempit itu yaitu itu bang. Itu. Itu dia. Tapi itu enggak tertulis di Bible bang. Sebab apa? Kalau tertulis di Bible ya mungkin Kristen enggak ada ini hari. Kalau Kristen enggak ada ini hari, aku di Komal Batam Sen ini ngapain? Bang. Iya juga. Jadi gitu.
Jadi harus jangan ditulis lah itu firman yang pertama itu. Nanti Kristen punah. Habis aku nggak ada hiburan, aku kesepian aku. Itu bang, firman di bawah Ya. itu bang, lagi typing dia firman itu. Ah, jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bang kuat. Ini kayaknya ada soalan bagus kayaknya. Aku suka. Ini tolonglah nih, naikin Kristen mana? Kristen kalau naik yang ngeyel dengan ngotot itulah, jangan yang sok-sok itulah. Nanya lah apa-apa, nanya tentang kenapa sih kalian nyembah batu gitu. Nanya gitu-gitu aja nggak apa-apa. Gampang. Bosan juga begini. Ya silakan. Oten tolol, oten tolol, oten tolol. Sama aja kayaknya. Ya. Balik-balik aja ya. Bom tanya pendeta. Bom lah. Apa nanyanya? Bom tanya katanya pendeta Agung selalu ngomong oten botol. Oh, Kenapa oke. oten botol gitu loh bang? Silahkan Baik. dijawab. Baik. Soalan bagus ini. Gini loh. Aku suka kalau dia bertanya gini loh. Soalan bagus ini. Jadi Kristen, kalian catat loh, gitu ya. Kalau bertanya seperti ini kalian Kristen bertanya pun nggak bisa kalian. Bertanya nggak bisa, apalagi menjawab ya. Gitu. Jadi kita harus jawab sesuai data di Bible. Jangan kita menghujat ya, nggak bisa ya. Jangan menghujat, jangan framing. Jadi banyak pertanyaan yang Ada masuk tamu juga. ini Pak Pendeta, ada tamu. NB ada Sebentar, tamu Pak kita jawab dulu Pendeta. soalan bagus ini ya. Jadi begini ya, memang banyak juga DM, banyak WA masuk ke aku. Malahan mereka Kristen ini bertanya pada aku, pendeta besar, apa itu botol? Bagus soalan. Mereka botol pun mereka nggak tahu apa itu botol ya. Baik. Jadi botol itu berdasarkan Bible ya ini ya. Bible ini berdasarkan Bible ya. Yeremia 4 nomor 22. Dicatat. Ini nubuatan. Ya, nubuatan daripada Yeremia. Ini nubuatan untuk siapa? Untuk Kristen. Ya. Kita baca ya sedikit ya. Jangan menghujat, tolong ya host, jangan menghujat ya. Yang menghujat diturunkan host ya. Yang menghujat diturunkan, yang framing diturunkan. Sama yang di typing, yang ketawa ke TV, yang menghujat diblokir aja semua. Enggak apa-apa, ya. Kita baca datanya ya. Yeremia 4:22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi di sini botol itu artinya bodoh tambah tolol. Jadi botol gitu loh. Jadi kalau kita memanggil oten botol oten botol oten, kebalik-balik aja lah, capek aku, sama aja tuh ya. Jadi ini nubuatan untuk Kristen menjadi botol. Nubuatan. Jadi harus tahu di Kristen ada nubuatan, ada penggenapan ya. Dicatat ya. Ada nubuatan, ada penggenapan. Ini nubuatan. Penggenapannya di mana, pendeta besar? Soalan bagus ya. Soalan bagus. Jadi harus tahu di Kristen ada nubuatan, ada penggenapan. Penggenapannya di sini. Catat kafir Kristen, catat. Ya. Ini penggenapannya di mana? 1 Korintus 4 nomor 10 ya. Kami ini yang menulis ini siapa? Paulus. Yang ngikutin Paulus siapa? Kristen. Ya. Jadi dibaca di sini adalah Kristen bodoh oleh karena Kristus. Gitu. Jadi ini penggenapan. Ini yang tertulis ya, yang tertulis di Bible ya. Jadi kalau kalian mau lihat bukti di lapangan, pergilah ke ataupun di koma-koma Muslim. Itu lihat Kristen yang naik ke koma-koma Muslim. Ditanya Bible, ditanya apa, dijawab apa. Malah yang barusan ditanya 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Oten, betul. 1 jawabnya. Betul nggak? Betul mereka. Ya. Kalau bukti yang lebih di lapangan yang lebih tepat,
kalian ngintip di gereja sana, pergi sana hari Minggu. Hari Minggu kalian pergi ke gereja sana. Kalau pendetanya ngomong Yesus itu Tuhan, menebus dosa kita, pasti tu Kristen jemaat-jemaat tu mangut-mangut aja tu, pasti tu. Mangut-mangut itu loh, mangut-mangut aja. Bible nggak ngecek Bible, nggak ngecek Bible. Please Bangun. charge. Aduh, dan Low battery. Please charge. gitu ya. Jadi Bible itu nggak dibaca Biblenya. Kalau pendetanya ngomong Yesus itu Tuhan kita, kita mati di kayu salib, jemaahnya mangut-mangut percaya, bayar perpuluhan, balik tidur. Itu jemaat di gereja itu. Sesudah itu balik tidur, bangun-bangun buka on TikTok, masuk ke Komal Muslim. Masuk ke Komal Muslim, ditanya Bible nggak tahu sebab Bible nggak dibaca. Gitu loh. Nih Kristen nih botol nih mereka nih. Ini jadi penggenapannya ada, nubuatan ada, penggenapannya ada. Mungkin gitu Bang Oten. Nanti dijawab ke bom dut ya. Tapi satu lagi nih, aku mau pesan ke teman-teman Kristen nih, jangan percaya amat ke bom dut. Itu dia itu nggak pernah ke sekolah mana. Dia itu sekolah minggu aja itu. Jangan percaya. Jadi Kristen ni aku aneh, ngapain lah pendetanya sekolah minggu jadi pendeta, aneh aku. Kurang-kurang ke Yerusalem, kurang-kurang ke Vatikan. Itu pun yang jadi pendeta sekolah tu paling tinggi pun itu di itu Bang STT, sekolah tipu-tipu. Ditipulah jemaat. Ditipulah jemaatnya. Sekolah di STT. Gimana sih? Jadi pendeta tahu Bible, kepala bak kalian. Mungkin gitu soalan yang bagus daripada Bang Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdul Rahim. Ya, Supaya Oten pintar gimana nih? ada yang mau supaya disampaikan Bang pintar. Abdurrahim? Supaya pintar. Selamat malam Bang Embe. Waalaikumsalam, selamat malam. Iya, Kristen Bang ya? Islam. Islam bang. Oh Islam. Ya kita kasih dulu Bang ya. Oten Bang, ini ada Oten yang mau naik nih Bang ya. Ya silakan Bang NB mau sampaikan apa, mau narasikan apa, ataupun ada soalan Bang NB. Bisa di sini Saya ada mau- pendeta, ada Saya aja bang mau turun bang kalau menaikkan orang Kristen. Saya turun di bawah. Saya Oke, mau siap. nanya bang sama ini yang Oten ini, kepada yang Oten. Oten belum Boleh ada nggak naik ya? Bang. Sekarang belum ada Bang, naik. belum ada di sini Bang. Belum. Oh iya, berarti saya nyimak aja dulu dah. Ya nggak bertanya dulu. Ya, ya. Oke Ya. bang. Selamat Oke, malam. saya nanya dulu bang ya. Selamat malam, Tadi dari Bang Bom Tommy. katanya. Selamat malam. Ya Bang silakan Tommy. Bang Oten. Mau nanya apa? Tentang apa? Selamat malam. Iya tadi katanya Ya. nubuatannya ada, penggenapannya ada, Oten botol. Kalau Nah, abang masalah supaya Oten pintar gimana katanya bang? Gitu bang pertanyaannya. Bang. Baik. Soalan bagus ya. pemaparan, saya kira Anda orangnya tidak akademisi. Kalau saya lihat ya, Maksudnya gimana nih Bang? tidak bermutu. Sebentar ya Bang Tommy ya. Ini aku menjawab soalan dulu ya. Bentar ya Bang Tommy ya. Izin ya. Bang Tommy ya. Baik. Tentang kebodohan Kristen udah ada ya. Ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi soalan bom gimana cara bagi pintar? Gampang sih. Baptis ulang. Gampang. Jadi baptis ulang itu bukan sesama pendeta yang botol juga, sama aku, ya. Jadi aku itu kalau baptis ulang, aku biasa membaptis nggak main di kolam-kolam gereja ya. Aku biasa membaptis itu di laut Cina Selatan sana, ya. Jadi harus kalian kalau mau pintar balik daripada kebodohan, baptis ulang, ya. Aku
Aku biasa kalau kalau nggak mau di Laut Cina Selatan, bisa di Laut Mati terus kan. Di rumah bapak terus gampang. Itu yang pertama solusinya. Yang kedua itu jangan banyak makan babi. Ya, itu yang kedua. Jadi harus jangan banyak makan babi. Yang paling penting tuh congor babi itu. Tuh kalian Kristen makan banyak congor babi, naik komal muslim ngerocos macam babi. Gitu. Ya. Babi jangan dimakan. Bible melarang babi, gitu loh. Oh, ini soalan bagus nih ada. Soalan bagus ini ada bertanya, bagaimana larangan memakan babi di Bible? Betul, itu sebab Bible dibaca, Den. Nanya, itu sebab kalian Kristen baca Bible ya. Kita buka sedikit ya. Izin ya, Bang Oten, kita pakai data, jangan menghujat ya. Silakan. Ini kita harus pakai data. Ini Komal yang edukasi. Ya. Pendeta besar nih pinter nih. Aduh, masa. Iya, Vatikan, Bang, lulusan Vatikan ini, Bang. Baik. Kita baca ya. Kita baca sedikit ya. Iya. Yesaya 66 nomor 17 ya. Itu sebab catat ya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri dengan taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi. Ini babi dimakan dan binatang-binatang jijik lari si Tommy, serta tikus. Dari si Tommy baru kita bukakan satu data itu. Ini Kristen memang gitu. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Lenyap mereka dengan akal-akal, lenyap akal itu. Akal nggak ada, hilang akalnya. Lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang memakan babi, tikus, ini lenyap mereka otennya, gitu loh. Jadi gitu ya, cara singkat. Jadi catat ten. Pak Pendeta, Ya. Pak Pendeta, ada Ya, juga Bang yang Dewa. Oten, Mana Bang Dewa? ya, Oten nggak makan daging babi ada. Kita mengakui. Dia sendiri ngomong katanya, Bang Dewa, saya selama Kristen tidak pernah makan babi, tapi saya makan kuahnya aja, katanya. Boleh nggak Bang Pendeta? Sama aja di Lemahnya situ semua kayak. sarinya. Iya, kuahnya aja. Soalan bagus itu. Soalan bagus ya. itu. Jadi tolong disampaikan kepada bom dut ya. Jangan banyak makan babi, bom dut gitu ya, sampai lehernya hilang. Ini. Ya, kan gitu. Kan? Ini kuahnya aja bisa nggak Pak Pendeta? Kuahnya, katanya dagingnya enggak, kata dia. Kuahnya aja, katanya. Kuahnya Bisa, ya, boleh. nggak bisa lah, nggak bisa kuahnya. Oh, nggak bisa ya. Udah bercampur sama babi gitu ya, nggak bisa lah. Oh, baik, baik, Ya siapa? Ini kan Tadi sampaikan tuh, Oten botol Oten, sampaikan, membom. Kuahnya juga jangan gitu ya. Udah bercampur kan gitu, lemak-lemaknya tuh bercampur dengan makan. Nggak bisa. Itu sebab kalian Kristen jadi botol. Kristen. Ya. Dan dengarlah ngomong aku ini, percayalah kepada aku pendeta besar kok. Pendeta, ada yang tanya di bawah tuh. Ada yang ditanya di bawah tuh. Tolong dijawab. Katanya terjemahannya Latin Yesus itu apa katanya? Lupa lagi dia, Bang. Caranya gimana? Silakan. Baik, soalan bagus ya. Jadi kalau tentang ini kita harus pakai ini ya. Nggak apa-apa ya. Aku pun ini agak kuat ya dua. Aku udah 4 hari ini ya Allah, Aku itu barusan agak ya. kuat ini hari ya. Nggak apa-apa ya. Kita try test nggak satu. Yang nanya mau bayar per puluhan lah, yang nanya percuma nanya nggak bayar per puluhan. Gimana ini? Silakan nanya per puluhan kopi segelas. Belum hari Minggu, Silakan. boy. Belum hari Minggu. Nanti hari Minggu itu. Dirapel nanti Bang Dewa, dirapel. Bentar. Ya, kita jawab pakai ini ya, pakai biar Google aja yang jawabnya, nggak apa-apa ya, supaya jelas ya, nggak sampai kita itu menghujat ya, nggak bisa ya. Ini kita pakai data lah sedikit ya. Ini Kristen Kasih tahu cari caranya, tahu lah ya, cari pendeta. tahu apa yang tertulis ya. Kita pakai data aja. AC. Bluetooth disconnected.
Siapa Bluetooth konektif itu? Aku ya. Benar. Aku bang. Oh, gue pikir aku tidak. Lanjut. Nah ini ya, jadi di sini jelas kita. Ini Google aja jawab ya. Pertanyaan yang bagus tadi ya. Kita pakai sedikit. Yesus. Kamu babi. Itu. Ya. Nah, udah kuat ya. Kedengaran ya. Yesus. Kamu babi. Itu. Kamu babi. Itu. Kamu babi. Enak pula main ini ya. Kamu babi. Itu. Ini Kristen ya, ini Kristen pula. Ini Google yang jawab ya, aku hanya menampilkan data aja ya. Mungkin gitu ya, Bang Oten. Soalannya bagus ya, soalannya luar binasa. Jadi babi itu memang luar biasa ya, bikin orang bodoh ya. Iya, agaknya Komal agak goyang. Tolong di tap teman. Komal agak goyang. Komal agak goyang. Ya. Nggak apa-apa ya. Pelayanan kita sampai pagi ya. Google juga tahu bang ya itu babi bang ya. Google pun ya? tahu itu. Gampang kok. Kenapa Oten tidak tahu bang? Kamu babi. Itu benar ya, luar biasa. Aduh. Komal goyang ya ke teman-teman ya, Komal goyang. Komal goyang. Gitu ya. Mungkin gitu, dicatat ya Kristen. Mungkin mereka udah tahu juga. Mungkin ada soalan-soalan yang harus kita jawab. Mungkin yang di bawah mau bertanya apa, silakan ya. Mau bertanya tentang soalan apa ataupun tentang, ini ada jidan nih, ada jidan. Mungkin ada soalan yang udah lama mau nanya gitu loh, ataupun hari ini mau bertanya ya silakan, nggak apa-apa, kita bisa jawab kok, nggak apa-apa ya. Ini ada juga uskup yang lain juga ini bisa jawab. Yang ngeyel itu yang suka kita ya, Pak Pendeta ya. Kalau boleh Kristen tuh yang naik yang jenis apa ngeyel, ngotot gitu, nanya tentang nanya contohnya tentang ngapain kalian nyembah batu gitu. Nanya itu aja. Gitu, gampang kok gitu. Ini jangan Kristen naik. Monitor Jaidan. Ya Bang Zaidan, Assalamualaikum Bang Zaidan. Siap Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin begitu. Jadi ini ada suatu perkenalkan diri. Oh ya bisa aku perkenalkan diri bentar. Ini mungkin banyak yang bertanya juga. Bisa ya, host? Ya, silakan Pak Pendeta, silakan. Baik, kita perkenalkan diri dikit ya supaya kita pada ini mungkin gini ya, aku itu harus perkenalkan diri karena Hilang. Hilang yang parah kali kalian nah. Naik kalian, jangan report kalian di bawah. Pakai rohnya kalian semua. Makanya tadi pendeta besar. Tadi teman-teman di bawah itu sudah ngingatin, awas pendeta besar, banyak tentara Romawi lewat, katanya tadi udah dibilang, ya kan? Tapi enggak. Karena lagi serunya menyampaikan ini kan, firman Tuhan malam ini, saudara-saudara, ya kan? Jadi lupa dia itu tadi. Debat tak berani nge-report nomor 1, memang botol kali kalian nah. Diskusi tak berani suruh nge-report nomor 1, makan babi paling congok kalian lainnya. Yesus Kristus. Kamu babi Kristus. Itu. Mati kalian, kena lagi babi. Ya. Jadi mohon ditap-tap lu teman-teman ya. Ini kayaknya agak goyang ya Komal kita ini ya. Karena masih hitungannya pagi, tentara Romawi masih ini partoli ya, masih partoli. Jadi maklum lah kalau tiba-tiba nanti yang layarnya paling gede ditombak ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Terutama buat pendeta besar ya. Itu wajib kita ingatkan terus teman-teman, karena seperti itulah ya. Karena untuk sehat itu dari yang namanya sakit ya, itu harus banyak-banyak minum yang pahit-pahit gitu ya. Tapi sayangnya Oten ini sukanya minum tua aja, nggak mau dia minum yang pahit. Jadi di situ masalahnya ya. Nah, gitu ya.
Untuk soalan tadi teman-teman yang nunggu nanti Mana aku nih jelasin. pendeta agungnya? Ditombak ini uskup. Kena tombak. Dikira pendeta kita itu Yesus bang, main tombak ya orang ini. Iki. Jadi malam ini jelas nanti aku bakal sampaikan sesuatu itu tadi sesuai jadi ya. Jadi stay aja teman-teman, siap-siap nanti dicatat yang aku sampaikan. Malam ini kita bahas masalah Lucifer sama dengan Illuminati. Nah, itu ya. Ngeri ini. Ngeri. Awak sampaikan nggak pakai data, kalian bilang kita asumsi modal congor. Nah kita tampilkan data, kalian report. Di mana otakmu ini botol? Sampaikan data, muter-muter mereka itu. Mutar, ujung-ujungnya nge-report. Sabar ya teman-teman ya. Ini masih jamnya pendeta besar teman-teman. Jadi aku belum bisa ambil alih ya. Nanti aku itu di jam 12 aku baru bisa nanti ya teman-teman ya. Ya, ini keledainya ini belum muncul ya. Keledainya hari ini belum muncul. Keledai belum muncul hari ini Uskup ya. Keledai ya. Aduh. Ini di bawah ada yang tanya keledainya gimana katanya. Sabar ya. Oh, bukan bom nanti. Bukan bom lagi. bukan ini yang di bawah nih. Datang ke nomor 9, datang nomor 9. Tadi pakai nomor punggung 10 dia, Pak Pendeta. Ya, benar, Tadi pakai benar, nomor benar. punggung 9 dia. Gawat. Gawat ya. Gawat ya. Aduh, ten kayak mana lah mau sembuh kalian kalau dibukakan data kalian report orangnya. Gawat. Pendeta kalian itu yang kalian hajar, jangan kami. Pendeta kalian itu yang suka nokoin kalian di gereja itu, nah itulah yang kalian hajar, kalian report dia itu. Kalau bisa jangan sampai dia naik ke mimbar lagi. Oh jadi ini tadi ada yang nanya katanya ini Isos itu orang Padang. Oh iya betul itu betul teman-teman ya. Karena itu ada datanya ya. Mau kita bahas itu ulang lagi untuk masalah yang ini mungkin banyak teman-teman yang belum tahu masalah itu. Itu iya minta ditanya itu tuh. Ada yang Padang itu silakan jelaskan. Oh iya silakan ya. Ini aku jelaskan ya teman-teman ya. Alan bagus. Catatin. Betul ya. Oke ya. Ini aku jelaskan teman-teman masalah sebenarnya lahirnya di mana dan Nomor orang 9 apa. udah masuk. Oh, udah masuk. Ah, Masya Allah. Striker kita udah masuk. Nomor punggung 9. Makanya pendeta besar jangan bilang akunku kuat ya malam ini ya dari malam hari lewat kan kena tombak. Sok kuat coba pendeta. Ganti-gantinya ini malah ditombak ya. Iya. Bilangin Oten sok tahu dia sok kuat. Parah. Luar binasa ya. Ini malam ya harus hati-hati nih ya. Ya. Udah 2 hari aku nggak kena ini. Kena juga nih. Berarti lihat malam juga itu bang. Berarti kalau malam Selasa tak bisa tuh, harus hati-hati ya bang. Hati-hati loh, pengikutku banyak Oten loh. Iya apa. Jadi bagaimanapun kita itu ditombak ya, kita itu di apa ya. Tapi ini Oten botol kena juga kayaknya. Coba Al Timur lah. Enggak. Aman. Dia ganti akun dulu dah. Baik. Jadi naik ada soalan apa gitu ya. Jadi gimana pun kita itu ditombak ataupun inilah dugaan ya. Apalagi aku seorang pendeta besar ya menjalankan penginjilan ya. Wajar lah
wajarlah kita itu ini sedikit cobaan dugaan ya, tapi bagaimanapun penginjilan pelayanan harus diteruskan ya. Jadi itu aku bilang. Jadi ketika penginjilan harus banyak akun supaya apa? Supaya kita itu bisa penginjilan berjalan lancar gitu ya, supaya ramai dapat diselamatkan, dipilah, dijamah oleh Tuhan gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya kalian Kristen ya. Kalau ditombak apa-apa, akunku banyak kok. Ada 386 akun aku. Ya, Kristen ya. Jadi wajar ya, wajar. Demi Kristen ini biar sembuh ya kan Bang ya kan? Ya. Benar. Demi Kristen ini supaya pada pintar lah ya, pada pintar supaya generasi kita yang akan datang itu pada pintar-pintar, jangan bodoh seperti kalian Kristen ya. Cukuplah kalian yang bodoh gitu ya. Jadi generasi anak-anak cucu cicit tuh pada pintar. Masa Tuhan punya latu-latu? Itu ngomongin bodoh itu pakai data nggak ada data nggak itu Pak? Ada barusan kita buka tadi. Tentang apa? Oh iya datanya. Tentang bodoh itu tadi. Ada itu, jelas itu udah dibuka. Ada nubuatan, ada penggenapan itu. Jadi Kristen harus ada nubuatan, ada penggenapan. Jadi penggenapannya di mana? Ada jelas di Korintus sana ya. Sekarang ini Kristen pun nggak baca Bible bang. Itu sebab kalian Kristen pergi gereja jangan baca Yohanes 1 aja, baca juga ayat yang lain. Betul Kristen ya. Supaya apa? Pada pintar gitu ya, pada pintar, jangan kalian bodoh terus. Pendeta ngomong Yesus Tuhan, percaya aja kepala bapak kalian Kristen, betul. Ya. Terima kasih. Lanjut perkenalkan dulu. Silakan. Katanya tuh di bawah pendeta minta diperkenalkan diri dulu gimana gitu. Dan pengalamannya bagaimana gitu. Silakan. Oh iya baik. Aku harus perkenalkan diri sebab izin ya teman-teman ya, Bang Hos ya. Perkenalkan diri ya. Mungkin ini Komal Batamsel ini Komal yang harus aku gunakan untuk memperkenalkan diri. Sebab aku di Komal Komal Kristen ini pada nanya terus bang. Malahan bukan hanya keluar dari mereka. Keluar itu Ahayas itu siapa? Mereka macam kerasukan gitu loh. Nih macam kaget gitu loh. Ini Ahayas itu siapa sih? Menanya mereka keluar. Tapi masalahnya ini botolnya Kristen mau naik nggak bisa. Komalnya aneh aku. Ya, jadi Kristen jangan kalian nanya aku mau naik ke komal kalian mau perkenalkan diri gitu loh. Sebab kalian kan nanya terus aku. Heran mereka bang. Ahayas itu tahu Bible. Wajar lah aku ni dilipat Watican. Ya. Jadi aku perkenalkan diri dikit ya supaya Kristen dicatat ya kalau mendengar. Nanti jabarkan kepada teman-teman kalian. Jangan nanya terus kalian ya. Malah DM terus ke DM teman-teman aku juga. Mereka pun sibuk nanya teruslah ke aku gitu ya. Jadi aku itu seorang pendeta besar ya. Seorang pendeta besar daripada Watican sana. Daripada Watican. Berapa tahun aku di sana? 11 tahun. Catat kan ya. Di Watican 11 tahun ya. Banyak tempat yang aku pernah pergi injili, termasuk di Afrika sana, Afrika Utara, Selatan, Barat, Timur, semua aku pergi ya. Jadi lulusan aku itu lulusan S29. Ini Kristen pendeta ya, pendeta catat nih. Kalau kalian hanya sekolah minggu aja mau debat sama aku, nggak bisa ya. Belajar Bible dulu, baca Biblenya dulu supaya apa? Supaya pada pintar masing-masing. Ini Bible nggak mau dibaca, sok mau debat sama aku, mau naik ke komal Muslim kalian. Lepas itu ditanya Bible nggak tahu. Padahal pergi gereja sekolah minggu dulu loncat sana, lompat sini, lompat sana, lepas itu mau bahas Bible. Nggak bisa Kristen, betul. Ayo. Hilang lagi nggak tuh? Yang lagi lah. Noten. Timak lah kalian yang nonton. Akan ditimak. Ada otak itu kalian.
naik ten. Oh, Ten ini ya naik kagak berani, nombak aja kerjaannya ya. Emang aduh. Iya, makanya kadang-kadang gini, Rangkayu, orang ini tahu bahwasanya tombak itu ampuh ya kan? Dulu di zaman Yesus saat menghadapi tentara Roma dengan Bani Israel, Yesus ini nggak sanggup mengimbangi pedang dengan tombak kan gitu, betul kan? Jangan-jangan teman-teman Kindep yang report teman-teman ada. Iya. Boleh lagi fitnah. Apalagi Dev di zaman sekarang nih kalau Dev, kalau sekarang inilah Yesus datang, ya kan? Nah sekarang ini prajurit Roma sama orang Israel punya rudal balistik sama Iron Dome, sanggup nggak tuh Yesus ngadapinya itu? Hah? Dulu saja waktu menghadapi pasukan Roma dengan Bani Israel hanya menggunakan pedang dan tombak, nak salib dia Dev, nak salib. Nggak sanggup ya, berdarah-darah badannya itu. Dihancurkan Iron Dome di sana kalau datang. Mana bisa? Belum sampai di bumi, kupastikan Yesus itu udah meledak di atas dikejar rudal balistik. Nggak tahu loh. Low battery. Please Ah, gara-gara goleh nih ngedrop baterai lu. Ini soalan yang bagus malam ini teman-teman ya. Taruh ya, ini aku Dep, bising kali kau Dep, di kafe kau. Dasar kurang ajar kau Dep. Iya, lagi ngopi aku di kabin. mati ya kita. Aduh, mati kita. Aneh dapat pasien kayak gini nih. Kindep kau yang nge-report tadi Kindep dah, ngaku aja kau di Kindep. Astaga, kok saya difitnah lagi, aduh. Saya nggak biasa begitu-begitu. Janganlah. Oke, ya mungkin tadi aku lanjut sambil nunggu pendeta besar ya. Tadi yang nanya masalah lahir di mana tadi ya. Benar ya, itu datanya ada di Padang teman-teman ya. Jadi nih, tapi aku cek dulu nih. Kira-kira ada tentara Romawi lewat gak nih? Ntar aku ditombak juga lagi. Ini bahaya ini ya. Pakai jira besi. Jira besi. Ya benar. Nah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Siapkan penanya, siapkan HP-nya, siapkan buku dan segala macam peralatannya untuk mencatat dan screenshot ya teman-teman ya. Otak saja cukup. Ya. Jadi, ntar lu Bang Dep, aku mau jawab pertanyaan teman-teman di bawah dulu Bang Dep, sabar ya. Oh gitu ya. Nah, ya. Jadi kita start dari Lukas 2 ya teman-teman. Di sini perikop pertama adalah kelahiran Isos ya. Aku nyebutnya Isos karena dalam bahasa Yunani-nya ya. Di perikop kedua ada yang namanya di sini perikopnya adalah gembala-gembala. Kita cek di 28 ya, Lukas 28 teman-teman. Ini di screenshot. Silakan di screenshot dulu teman-teman ya. Sambil di tap-tap di screenshot sampai cerit ya. Nah, kalau udah nanti kita bahas lanjutkan ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang ya, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Itu Padang ya? Itu Sumatera Barat ya? Wah, hebat tahu. Mantap ya. Nah, jadi di sini ada kata tinggal di padang ya, teman-teman. Setelah aku cek, teman-teman, kita cek keyboard di Alkitab Sabda ya. Kita cek ke bawah di bagian dari kamus seaside Padang, nama ibu kota provinsi Sumatera Barat. Ya teman-teman ya. Padang, nama ibu kota Sumatera Barat. Di data yang lain ada juga menyebutkan Padang, yaitu 1 Samuel 20:11. Di sini dikatakan apa?
kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang. Maka keluarlah keduanya ke padang. Ya, jadi Yonatan dan Daud ini pergi ke padang, teman-teman ya. Data lainnya lagi menyebutkan bahwa di 1 Samuel 20:24 menyebutkan bahwa sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Jadi Daud dan Yonatan pergi ke padang, sampai di padang Daud bersembunyi. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Mungkin ini rumah makan Tinjau Lawi mungkin nih, mungkin ya. Mungkin nggak tahu lah nih. Itu sebentar, saya potong sedikit apa Pendeta Magang. Iya. Itu Daud yang buka rumah makan sederhana itu bukan? Daud itu. Bisa Daud jadi, bisa itu, jadi. kan? Bisa jadi. Bisa jadi. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday. Ya, oke, teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita cek lagi teman-teman ya. Setelah aku cari lagi data, ternyata di Wikipedia dituliskan apa? Sejarah soal Kota Padang sendiri tidak ada data pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Namun, kota ini pada awalnya diperkirakan sebuah lapangan, daratan, atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata Padang juga dapat bermaksud pedang. Di salah satu ayat menyebutkan bahwa apa kata Isos di situ? Isos mengecek mbak ini, aku indak datang membawa damai, aku membawa padang. Ikonyo. Ya, jadi kalau kita cross check lagi balik ke Lukas 2. Lukas 2 di sini tuliskan apa? Telah lahir juru selamat di kota Daud. Pertanyaannya, Daud tadi bersembunyi di padang, ya teman-teman. Ya, jadi di sini ada sesuatu yang menarik teman-teman ya. Oh, udah ada pendeta besar. Aman pendeta besar? Ini nomor punggung 8 nih dia, udah jadi Van Nistelrooy dia ya, ngeri kali ini ya. Ya. Tukar nomor punggung lagi dia tadi 9, 10, ini 8 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lagi cek sesuatu yang sangat menarik adalah di Padang itu ada yang namanya legenda maling kundang teman-teman ya. Maling kundang itu adalah anak durhaka. Waduh. Yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu teman-teman ya. Nah, batu. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata di Matius 12:48 tertulis, tetapi jawab Isus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Wah, ini anak durhaka, ini nggak kenal ibunya ya. Ini bahaya nih teman-teman. Ya. Nah, di data lain, Markus 15:28 tertulis demikian, genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Durhaka. Yesus anak durhako. Anak durhako. Ini harus ingat teman-teman ya. Matius 15:28 ini ada tanda kurung ya teman-teman ya. Nah, ini nanti kalau Bang Dep mau bahas tanda kurung, bahas ini lu Bang Dep, ini kenapa dikurung nih nanti ya. Aku ngasih tahu aja gitu. Di KPR 4:11 di sini tertulis apa? Yesus adalah batu. Jadi teman-teman, maling kundang, anak durhaka yang tidak mengenal ibunya, terus dia dikutuk menjadi batu. Dan Daud tadi bersembunyi di padang. Jangan-jangan padang ya.
Oke ya, buat teman-teman tadi yang nanya di bawah sudah aku jelaskan ya masalah Kota Padang ya. Jadi silakan nanti teman-teman screenshot, dicatat, habis itu nanti disalin rapi-rapi ya. Nah, silakan Pendeta Besar dilanjutkan ya. Catatin. Nah, welcome back Pendeta Besar Ahayes. Oke. Ya, lanjut. Udah bagus ya data itu balik. Berarti di Padang ya rupanya ya. Luar binasa. Jadi ini teman-teman Kristen yang pada nonton ataupun mendengar, kalian catat ini data yang valid di Bible ya, sesuai yang tertulis ya. Nah, jadi jangan nge-report lah, di tab didukung gitu loh. Kita ini menampilkan suatu data ya. Aku nggak apa-apa sih akun di report, akunku banyak. Cumanya aku malas mau nyari-nyari akun gitu loh. Ini asistenku sakit kepala nyari-nyari akun asistenku loh gitu loh ya. Jadi kalau harus kalian catat apa yang diberikan oleh pendeta magang di komalnya Batamsel, ini komal yang edukasi ya, komal yang memberikan data-data yang valid ataupun ya sesuai yang tertulis gitu ya. Nah, kalau Yesus itu memang di Padang, tapi itu ada lagi data yang sambungannya. Yesus bertemu siapa di Padang, ataupun adakah dia bertemu jodoh? Nanti kita akan lanjutkan itu, mungkin Nanti dilanjutkan ya teman-teman ya. Ya, mungkin kita kembalikan dulu kepada host, mungkin mau menyapa siapa. Silakan Bang host. Alan bagus host. Pak Pendeta ini ada pertanyaan DM dari Kindep ini, jemaatnya Kindep ya. Dia bertanya Yesaya 14 nomor 12 katanya itu gimana? Berapa? Yesaya 14 nomor 12. Oh, Yesaya 14:12 Lucifer tentang itu. Oke. Baik. Soalan bagus ya. Kita jelasin sedikit, ini koma edukasi ya. Jadi harus siapkan pena, harus siapkan kertas lah supaya kita ini menampilkan suatu data yang valid ya daripada Bible. Ini kalian Kristen dengan pelangak pelongo loh, kita menjelasin ini sesuai dengan data gitu ya. Nah, itu sebab Bible kalian dibaca, jangan kalian Bible diketek gitu loh. Bible diketek gimana mau masuk ke akal kalian? Nggak bisa lah ya. Jadi harus Bible itu dibaca sesuai dengan tertulis. Nah, gitu ya. Ini itu hari baca Bible sambil minum botol tua, nggak bisa lah, nggak masuk di akal kalian Kristen ya. Betul kalian ya. Nah, jadi kalau di Bible tuh kita berikan suatu data. Bentar ya, kita buka dulu ya supaya jelas ya. Nah, ini berpandukan tentang, kita harus ceritakan berunut ya daripada awal supaya Kristen harus ngerti ini juga Kristen ya. Kita pergi ke Wahyu 22 nomor 16. Di sini dikatakan apa? Ya, Wahyu 22 nomor 16 dikatakan apa? Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi di sini dikatakan Yesus ini ngaku-ngaku punya malaikat. Ngerti ya? Yesus ngaku punya malaikat. Wajar kalau dia ini punya malaikat, berarti dia itu nggak mungkin lah kalau dia itu takut kepada malaikat, benar ya? Mana mungkin orang yang mempunyai sesuatu itu takut kepada yang dia punya? Nggak mungkin ya? Betul. Itu di Wahyu 22 nomor 16 ya, dicatat ya. Tetapi kalau kita membaca di Lukas 22 nomor 43 hingga 44, di sini dikatakan Yesus ini takut kepada malaikat. Kita baca ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus takut malaikat. Apa Tuhan takut malaikat? Jadi di sini ada dua sosok pribadi Yesus. Yang pertama ngaku-ngaku punya malaikat. Yang kedua, Yesus ini takut kepada malaikat. Berarti ada dua sosok loh. Kita harus cari tahu nih siapa ini. Adakah sosok yang sama ataupun sosok yang berbeda? Siapa? Nah, sebab ternyata ada dua pribadi Yesus yang berbeda. Yang satu takut sama malaikat, yang satu ngaku-ngaku punya malaikat. Ya. Jadi kita pergi lebih dalam. Ya.
Kita pergi ke Wahyu 12 nomor 7. Wow. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat. Wih, ini berarti naga ini punya malaikat. Naga ini siapa? Iblis. Naga ini iblis. Wahyu 12 nomor 7. Berarti iblis pun punya malaikat. Ternyata naga iblis juga punya malaikat ya. Yesus pun ngaku-ngaku punya malaikat ya. Benar ya? Kita pergi lagi ke tadi Wahyu 22 nomor 16 ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Gilang gemilang. Benar ya, bintang timur. Fokus ya, bintang timur ya. Nah, ini yang ditanyakan abang tadi tuh, Yesaya 14 nomor 12. Ya, nah kita pergi ya. Yesaya 14 nomor 12. Di sini dikatakan apa? Yesaya 14 nomor 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini nubuatan ini. Nubuatan untuk siapa? Yesus. Kenapa dikatakan untuk Yesus? Baca di Matius 2 nomor 1 hingga 2. Ya. Keren. Baca ya, Matius 2 nomor 1 hingga 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,